Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita zikir 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina waladi adnan sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadli wal irfan. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman Dr. Saifuddin MPD Hafizahullah, juga Akhi Al-Fadil Pakai Haji Dr. Kamaluddin MA Hafizahullah, para kiai, para ustaz dan ustazah, juga para hujaj, para santri, putra-putri Darus Shalihin yang alhamdulillah hadir. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat, ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga Bapak Haji Binta Saifuddin, Bapak Sadab Sori ini Bapak Haji Masturo, Saiful yang hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita hadir pengajian ini dan kita melakukan sholat subuh berjamaah, di mana dalam hadis dikatakan ya bahwa fadilah dari sholat subuh berjamaah ini bahwa berarti kita ibadah semalam ya, man sholat fi jam'atin kata faka'anna sholat laila kullah. Jadi kalau kita sholat berjamaah subuh itu seperti kita sholat ya, sunat semalam penuh, sementara kalau isya hanya separuh. Dan ditambah lagi dengan melakukan sujud tilawah, di mana insyaallah balasannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan barokah dari surat Fatihah ini, ilmu yang kita kaji walaupun tidak begitu lama belajar kajiannya, tapi mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sehat baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, mungkin juga Bapak Haji Samin ya belum sehat, mudah-mudahan kita doakan biar beliau segera disembuhkan kembali oleh Allah. Juga saudara-saudara kita yang masih dalam keadaan sehat, Allah angkat segala penyakitnya. Yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan min ahlil khair wa min ahlil jannah. Yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya, yang sedang ada kesusahan Allah angkat kesusahannya. Yang masih punya utang mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk membayarnya. Kemudian yang sedang belajar, putra-putri kita, cucu-cucu kita, santri-santri kita, jamaah kita, mudah-mudahan sukses belajarnya. Yang sedang berjuang di jalan Allah untuk madrasahnya, untuk sekolahnya, untuk majlis ta'limnya, untuk pesantrennya, mudah-mudahan semua perjuangan ini dimudahkan oleh Allah. Dan yang berjariah berwakaf juga mudah-mudahan dibalas yang berlipat ganda oleh Allah. COVID-19 juga mudah-mudahan segera disirnakan oleh Allah dengan sempurna. Bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu ayat-ayatnya bil barokah. Mudah-mudahan satu huruf saja yang kita baca ini minimal 10 pahala dari Allah, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ.
falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بما أخلفوا الله ما وعدوه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yahlifuna, ya, mereka bersumpah. Ai artinya al-munafiqun, orang-orang munafik. Billahi, ya, dengan menyebut nama Allah. Maqalu, apa yang mereka telah ucapkan. Ma balaghaka, apa yang telah sampai kepadamu ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anhum, dari mereka dari munafikun, minasabbi, daripada celaan. Walaqad qalu, dan sungguh mereka telah berkata, kalimat al-kufri, kata-kata kekufuran. Wa kafaru, dan mereka telah kufur ba'da islamihim, setelah Islam mereka. Azharul kufra, artinya mereka telah menampakkan kekufuran. Ba'da izharil islami, setelah menampakkan keislaman. Wahammu bima lam yanalu, wahammu, dan mereka bercita-cita bima lam yanalu, dengan sesuatu yang mereka tidak berhasil. Minal fathi bin nabiyyi lailatal aqabati, yaitu daripada membunuh
kepada Nabi pada malaman Aqobah, inda audihi min Tabukin, ketika sekembalinya beliau dari perang Tabuk. Wa hum bid'ata asyara rajulan, dan mereka itu berjumlah lebih dari 10 orang. Lebih dari 10 orang laki-laki. Fadaraba Ammar bin Yasirin, lalu sahabat Ammar bin Yasir telah memukul wujuhar rawahili, muka-muka kendaraan yang digunakan mereka, lamma ghasyuhu, tatkala mereka mengepung kepada Nabi, faruddu, lalu mereka bubar. Wa ma naqamu, dan tidaklah mereka inkar. Ai ankaru, artinya mereka inkar. Illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih, melainkan bahwa Allah dan Rasulnya telah mencukupkan kepada mereka dari karunia-Nya. Bil ghanaimi, dengan harta-harta rampasan perang, ba'da syiddati hajatihim, setelah sangat mereka membutuhkannya. Ba'da syiddati hajatihim, setelah mereka sangat membutuhkannya. Al makna, adapun artinya, lam yanalhum minhu illa hadza, tidaklah berhasil kepada mereka darinya kecuali ini. Walaysa mimma yunqamu, dan bukanlah dari sesuatu yang sepatutnya diingkari. Fa iyatubu, maka jika mereka bertaubat, anin nifaqi, dari kemunafikan, wa yu'minu, dan percaya, bika, kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaku khairul lahum, niscaya hal itu lebih baik bagi mereka. Wa iyatawallau, dan seandainya mereka berpaling, anil imani, dari iman, yu'azzibhumullahu azaban alima, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih, yang amat pedih, di dunia. Bil qatli, dengan dibunuh, wal akhirah, dan azab di akhirat, bin nari, dengan diazab dengan api neraka. Wa ma lahum fil ardi miwali, wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka fil ardi, bumi, miwaliin, daripada pelindung, yahfazuhum minhu, yang menjaga mereka, minhu, darinya, dari azab. Wala nasir, dan tidak ada yang bisa menolong, yamna'uhum, yang mencegah mereka. Baik Bapak dan Ibu, para santri yang saya muliakan, saya banggakan, sebelum kita melanjutkan bacaan tafsirnya ayat berikutnya, kita pahami dulu, kita tadaburi firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini masih berbicara tentang kaum munafik yang pura-pura Islam namun hatinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahlifuna al munafiqun billah ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim.
Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kaum munafik pernah bersumpah dengan menyebut nama Allah, demi Allah apa yang mereka katakan, yakni mereka telah mencela, mencaci maki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak ngaku sampai-sampai bersumpah. Padahal walaqad qalu kalimatal kufri, mereka telah mengucapkan kata-kata kekufuran. Bahkan wa kafaru ba'da islamihim azharul kufra ba'da izharil islam, telah menampakkan kekufuran setelah menampakkan keislaman. Artinya ngaku-ngaku Islam tapi hakikatnya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wahammu bima lam yanalu, mereka juga pernah punya angan-angan yang tidak kecapean, yakni inginnya membunuh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau pulang dari pedang Tabuk. Jumlah orang munafikin yang akan membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bid'ata asyara rajulan, lebih daripada 10 orang laki-laki. Namun ada sahabat Nabi yang sangat gagah yang bernama Ammar bin Yasir memukuli ya wajah-wajah ya yang ada di kendaraan tadi, sehingga ya mereka pada bubar setelah mengepung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli. Mereka tidak inkar, padahal mereka ya setelah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kecukupan daripada harta ghanimah, di mana mereka waktu itu sangat memerlukan, sehingga tidak patut untuk diingkari nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menyatakan fa iyatubu yaku khairal lahum wa iyatawallau yu'azzibullahu azaban alima. Kalau bertobat daripada kemunafikan dan beriman percaya kepadamu, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tentunya khairal lahum, lebih baik bagi mereka. Namun kalau misalnya mereka tetap berpaling dari beriman, tidak mau beriman, Allah niscaya akan mengazab, menyiksa kepada mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia akan disiksa dengan dibunuh dalam peperangan, sementara kalau di akhirat akan diazab di dalam api neraka. Wa ma lahum fil ardi min wali wala nasir. Di muka bumi pun tidak ada yang bisa menjaga mereka dari azab Allah, juga tidak ada yang bisa mencegah ya daripada azab Allah terhadap mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Wa minhum man ahadallah. Wa minhum, dan di antara mereka ya, min yali tab'id, untuk mana sebagian, ba'id wa bayin wa btadi fil amkinah bimin wa qad tatili bil libadil azminah wa zida fi nafsin wa syibhi fajar nakiratan kamali bagi min mafar. Jadi wa minhum, di antara mereka, man ahadallah, ada orang yang berjanji kepada Allah, la in atana min fadlihi, sungguh jika Allah memberikan kepada kami dari karunia-Nya, lanasaddaqonna, niscaya kami akan bersedekah. Niscaya kami sungguh akan bersedekah. Di sini ada lam qasam, ada nun taukid sakilah. Sungguh kami akan ya bersedekah. Fihi, di dalam lafaz la nasaddaqanna, idghamu ta'i, memasukkan huruf ta fil asli, pada asalnya, fis sadi, ke dalam huruf sad. La natasaddaqon, ta'nya dimasukkan ke sad jadi la nasaddaqon. Walanakunanna minas solihin, dan sungguh kami akan menjadi orang-orang yang soleh.
Wa huwa Sa'labah bin Hatibin, dan dia itu adalah Sa'labah bin Hatib. Sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah memohon kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayad'u lahu ayyarzuqahu Allah malan. Ayad'u lahu, agar Nabi mendoakan kepadanya. Ayyarzuqahu malan, ayyarzuqahu Allah malan, semoga Allah memberikan rizki kepadanya berupa harta. Wa yu'addiya minhu ila kulli dzi haqqin haqqah, dan dia akan menunaikan darinya kepada setiap yang punya hak akan haknya. Artinya kalau dia sudah punya banyak harta, zakatnya, sedekahnya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pada alahu, lalu Nabi mendoakan lahu kepadanya. Wa wusi'a alaihi, lalu dilapangkanlah Hatib bin Balta'ah, Sa'labah bin Hatib tadi, ya, wa wusi'a, lalu dilapangkan rizkinya kepada alaihi, kepadanya, yakni kepada Sa'labah bin Hatib tadi. Fanqata'a anil jum'ati wal jamaah, lalu terputuslah anil jum'ati, dari sholat jum'ah, wal jamaah, dan sholat berjamaah, karena sibuk mengurus ya harta kekayaan yang sudah lapang. Wa mana az-zakata, dan mencegah atau enggan menunaikan ibadah zakat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang ada ya orang yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau nanti saya diberi rizki oleh Allah berupa harta yang melimpah, maka saya akan ya menunaikanlah hak-hak saya untuk ya berzakat, sedekah, dan yang lain. Tapi setelah diberikan ke lapangan, justru dia putus dari jum'ah dan sholat jamaah, ya, bahkan wa mana az-zakata, mencegah untuk menunaikan ibadah zakat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, falamma atahumullahu min fadlih, maka tatkala Allah telah memberi kepada mereka min fadlih, dari karunia-Nya, bakhilu bihi, mereka bakhil. Bakhil itu artinya kikir atau pelit, koret, kopet, kedekud, mereka hese, ya, bakhilu bihi. Wa tawalau, dan mereka berpaling, an taatillahi, dari taat kepada Allah. Wahum, dan mereka mu'ridun, tidak memperhatikan lagi ketaatan kepada Allah. Fa'aqabahum, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan akibat mereka, fasayyara akibatahum, Allah menjadikan akibat mereka nifaqan, kemunafikan sabitan yang tetap, fi qulubihim, dalam hati-hati mereka, ila yaumi yalqaunah, sampai hari mereka bertemu kepada Allah, Allah, yakni kepada Allah. Wa huwa yaumul qiyamati, yaitu pada hari kiamat. Bima akhlafullaha ma wa'aduh, dengan sebab mereka menyalahi kepada Allah apa yang mereka telah janjikan kepadanya. Wa bima kanu yakzibun, dan dengan sebab mereka berdusta fihi, padanya, yakni dalam janjinya tadi tidak ditepati. Faja'a ba'da zalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi zakatihi, setelah turun ayat ini, lalu ya Sa'labah bin Hatib tadi datanglah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa harta zakatnya. Faqala, lalu Nabi bersabda, innallaha mana'ani an aqbala minka, sungguh Allah telah mencegah saya untuk menerima dari kamu.
Faja'ala yahsutu raba ala ra'sihi. Lalu Sa'labah bin Hatib tadi menaburkan turab, debu ala ra'sihi, di atas kepalanya, karena merasa kecewa dan sedih Rasulullah tidak menerima zakatnya. Ya, tidak menerima harta zakatnya ketika diserahkan kepada Rasulullah tadi. Summa ja'a biha ila Abi Bakrin. Lalu ia mendatangi dengan membawa harta zakatnya itu ila Abi Bakrin, kepada sahabat Abu Bakar. Falam yakbalha. Namun Abu Bakar pun tidak mau menerimanya. Summa ila Umar. Kemudian kepada Sayyidina Umar. Ya, Umar ini isim ghair munsharif, tidak Umarin tapi ila Umar. Kepada Sayyidina Umar, falam yakbalha. Lalu Sayyidina Umar pun tidak mau menerimanya. Summa ila Utsmana. Kemudian kepada Sayyidina Utsman. Falam yakbalha, namun beliau pun tidak mau menerimanya. Wa mata fi zamanihi, dan ia meninggal pada zaman Sayyidina Utsman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada orang yang berjanji kalau diberikan rizki yang berlimpah ruah, katakanlah misalnya kalau diberi uang sampai berlipat-lipat, punya rumah sampai bertingkat-tingkat, mobil mewah mengkilat, dan yang lain-lainnya, pokoknya serba mewah. Tapi ketika Allah memberikannya berkat doa dari Nabi kita Muhammad SAW, justru dia ingkar akan janjinya, sampai akhirnya ya turun ayat ini. Dan ketika dia mau mengeluarkan harta zakatnya, rupanya menurut riwayat ini tidak diterima. Ya, artinya Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan ini tidak mau menerimanya sampai wafat pada zaman Utsman bin Affan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ada mungkin perlu dikemukakan juga mengenai riwayat riwayat Sa'labah bin Hatib ini masih ada perselisihan di kalangan ulama ahli tafsir. Di dalam tafsir Al-Jalalain yang disusun, berarti karena ini surahnya surah At-Taubah, berarti susunan tafsiran dari Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, seorang ulama ahli tafsir dan hadis dari Mesir, wafat 911 Hijriah. Bukan karya Imam Al-Mahali, karena sudah dijelaskan dalam pelajaran yang lalu, Imam Al-Mahali itu menafsirkannya setelah separuh akhir dari Al-Quran sampai surah An-Nas, kemudian Al-Fatihah. Sementara dari mulai Al-Baqarah, surah Al-Baqarah sampai Al-Isra adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Karena surah At-Taubah ini antara surah Al-Baqarah sampai Al-Isra, berarti Imam As-Suyuti yang menafsirkan. Nah, di dalam pandangan ulama yang lain ini ada tahqiq dari seorang ulama namanya Syekh Sofiyur Rahman. Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri namanya. Dan beliau adalah orang yang ahli sejarah juga. Bahkan Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri ini dari India, beliau pernah mendapatkan istilahnya Nobel. Jadi penghargaan dari kerajaan Arab Saudi, karena beliau mengarang kitab sejarah Islam yang sangat bagus. Judul kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum fi Sirah Nabawiyah,
Dan ketika saya jalan-jalan di Tanah Suci sebelum Covid, ya, saya beli kitabnya, judulnya Ar-Rahiqul Makhtum fi Sirah Nabawiyah, sehingga kita tahu sejarah beliau. Nah, di dalam catatan tafsir Al-Jalalain, saya beli di Amerika ya, kitab tafsir ini. Namun ketika saya mau bayar, katanya free itu bahasa Arabnya majanan, gratis saja, karena untuk menghormati dai dari Indonesia, sehingga nggak harus dibayar. Padahal saya ngambil, ya beli kitabnya bukan satu tafsir Jalalain ini aja, tapi juga Muqaddimah Ibnu Khaldun, ya kita beli tapi nggak mau dibayar juga. Nah, di dalam kitab ini dikatakan bahwa la yasihu fi qissatihi syai'un wa qad zakarahumullah bi sighatil jam'i fahum jama'ah wa laisa rajulan bi ainihi wa Sa'labah bin Hatib badariyun mimman syahidallaha lahu wa rasuluhu bil iman. Kata ini kata Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri yang memberi catatan di bawah tafsir Jalalain ini. Kata beliau mengenai kisah atau cerita bahwa Sa'labah bin Hatib ini adalah orang munafik yang zakatnya tadi enggak diterima oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ini adalah kisah yang tidak sah ya. Tidak sah itu artinya tidak valid gitu, tidak kuat. Kenapa? Karena kata beliau menurut penelitiannya wa qad zakarahumullah bi sighatil jam'i fahum jama'ah. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini telah menyebutkannya dengan bentuk kata jama'. Di sini kan dalam ayat tadi wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna. La in atana ini kan domirnya domir nahnu, bukan atani, ya, memberikan kepada saya. Lanasaddaqanna domir nahnu juga. Ya. Terus falamma atahum, kalau domirnya mufrad falamma atahu, tapi atahum ini artinya mereka. Ya, jadi domirnya menunjukkan jamaah, fahum jamaah, berarti mereka itu adalah kelompok orang banyak. Walaysa rajulan bi'ainihi, bukan khusus kepada satu orang. Kemudian kata beliau Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri ini mengatakan wa Sa'labah bin Hatib badariyun. Sementara nama sahabat Sa'labah bin Hatib ini badariyun, orang yang pernah perang Badar. Mimman syahidallah wa rasuluhu bil iman, di antara orang yang Allah dan Rasulnya telah bersaksi bahwa dia itu orang yang beriman. Itu ada komentar dari Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri. Jadi ada khilafiyah di kalangan ulama mengenai kesahan daripada riwayat Sa'labah bin Hatib tadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan nanti ayat alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum. Insyaallah. Sebelum diakhiri dengan doa, barangkali di antara Bapak atau Ibu, saudara ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ya, Bapak Haji Mas Turah, beliau persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan, kalau ketika tasawuf kan gerakan tangan itu ada dasarnya. Bagaimana? Ketika tasawuf itu ada gerakan tangan tuh. Ada gerak-gerakan. Iya. Sebaca di YouTube ada dalilnya itu. Ya. Tapi pertanyaan saya kadang-kadang suka habis
Tangan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullah. Tangan dibuka gitu. Itu ada dalilnya enggak gitu. Kalau yang ditutup gitu. Yang kedua masalah Setelah salam, ketika salam. ketika salam. Iya, salam. Ya kontak gitu. Tangannya iya dibuka gitu. Tangan kanan aja tapi Iya. kanan. Dua-duanya gitu. Dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gitu. Ada ya. Gitu. Tangan. Ya, baik. Yang kedua apa? Ada lagi pakai masalah saya udah pernah jelaskan masalah doa ketika sujud itu ada anjuran. Ya. Pertanyaan ini itu apa khusus ketika sholat atau bebas gitu? Karena gini, ada orang berdoa habis sholat di sujud berdoa gitu. Di dalam sujudnya itu lama. Enggak, bukan di luar sholat. Setelah dia sholat berdoa sebelum berangkat bola di sujud lama gitu. Apakah Setelah selesai sholat sujud. Iya, pokoknya setelah berdoa kadang-kadang nambah lagi dia berdoanya sujud lama gitu. Yang dikendaki begitu tuh hadis itu gitu. Doa. Iya. Sebelum meninggalkan sajadah dan Kayak itu gitu. Baru pulang. baru pulang. Saya ada tambah-tambahan. Baik, ada dua pertanyaan. Pak Haji Binta ada yang ditanyakan? Enggak ada. Jadi kita ya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang terhormat, para santri yang saya sayangi. Ada dua pertanyaan yang bagus. Pertama mengenai masalah ya setelah salam atau ketika salam. Ya, kalau masalah yang gerak-gerakan kan udah paham gitu ya, udah dijelaskan, bahkan saya udah videokan juga kaitan dengan bagaimana menurut ya para ulama kita. Nah, namun kaitan dengan masalah setelah salam di tangan dibalik gitu ya, baik kanan kiri ya, ini kita belum artinya menemukan dasar atau ya artinya dalilnya ya. Jadi insya Allah mungkin untuk ya lebih detailnya nanti Jumat yang akan datang kita akan kemukakan. Jadi saya akan teliti dulu ya dari kitab yang ada sehingga ada penjelasan dari mana ini ya sumbernya atau pembahasannya, dalil-dalil. Karena kayaknya masih belum, istilahnya belum familiar lah seperti apa yang dilakukan tadi. Ya. Kemudian mengenai masalah doa yang kedua dalam ya sujud. Jadi ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, riwayat Imam Muslim itu. Yang bunyi hadisnya yang saya hafal teksnya itu adalah aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajid fa'aksiru fihi du'a. Artinya aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih, sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya, wa huwa sajidun, dia dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'aksiru fihi du'a, maka perbanyaklah dalam sujud itu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya di dalam ya, kitab Sahih Muslim. Kebetulan waktu saya memberi kajian ya di Mushola Baitul Maqdis namanya, di Serangan Permai sana, sempat ditanyakan juga
karena ada kata yang bertanya ini ada saudara saya yang tidak setuju kalau ketika sujud itu berdoa agak panjang, ya. Nah, sehingga minta kepada saya supaya dikemukakan dalilnya, bahkan kalau bisa dimasukin video, ya direkam gitu, supaya katanya saya mungkin menyampaikan kepada kakak saya itu jadi lebih percaya. Kalau saya katanya bukan ustadz, kalau Pak Kiai yang menyampaikan mungkin dia percaya bahwa memang ketika berdoa dalam sujud itu ada dalilnya, ada hadis. Bahkan saya sudah teliti di Sahih Muslim, dan supaya lebih mantap lagi, selain di Sahih Muslimnya, saya juga telah teliti dalam syarah Sahih Muslim. Namanya Sahih Muslim bi Syarhin Nawawi, ya. Jadi Sahih Muslimnya karya Imam Abu Hajjaj, ya, Muslim An-Naisaburi itu 2 jilid tebalnya yang saya punya. Nah, sementara syarah itu artinya komentar atau uraian, penjelasan dari matan Sahih Muslimnya yang 2 jilid tadi disyarih oleh Imam Nawawi yang nama lengkapnya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, wafat 676 Hijriah dari Nawa, Damaskus, Syria. Dan kitabnya cukup tebal, yakni sampai 9 jilid, 18 juz, ya, karena setiap jilidnya 2 juz. Jadi 9 jilid berarti 18 juz. Nah, saya teliti di dalam kitab syarah Muslim ini supaya lebih jelas. Ternyata Imam An-Nawawi memberi komentar setelah menuliskan hadis tadi. Kata beliau, wa fihil has ala du'a fis sujudi. Artinya dalam hadis ini adalah merupakan dorongan dari Rasulullah SAW supaya memperbanyak doa dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kaitan dengan pertanyaan tadi, bagaimana ketika kita sujud misalnya, ya, dalam sholat atau di luar sholat, boleh enggak disyariatkan enggak berdoa kepada Allah, ya, berdasarkan hadis Sahih Muslim tadi, ya, disyariatkan atau ada tuntunan lah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang biasanya kita di sujud, ya, terakhir dalam sholat itu agak lamaan untuk kita memohon kepada Allah yang sedang kita hadapi, apa dikemukakan, ya. Tentu dalam mengemukakannya itu harus pakai bahasa Arab, karena nggak bisa doanya pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Kalau misalnya ingin pakai bahasa Indonesia daerah, nggak usah diucapkan dengan lisan, cukup di hati aja, ya, di dalam hati aja. Apa misalnya yang kita sedang hadapi, apakah ya Allah mudah-mudahan rezeki saya biar nambah, ya Allah mudah-mudahan hutang saya biar kebayar, ya Allah mudah-mudahan anak saya biar soleh, ya Allah mudah-mudahan saya diberikan momongan yang belum punya anak. Nih, pokoknya di dalam hati bisa dikemukakan, ya, tapi jangan diucapkannya dengan bahasa, ya, daerah, karena menyalahi sabda Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu aku sholat. Dalam hadis Sahih Bukhari dari sahabat Nabi Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu, Nabi dalam sejarah, dalam tarikh tidak pernah sholat menggunakan selain bahasa Arab. Maka oleh karena itu, karena kita disuruh shollu kama ra'aitumuni usolli, kita disuruh sholat sebagaimana kita tahu Nabi sholat dulu, ya, berarti bahasanya itu termasuk doa. Ketika sujud tadi harus menggunakan, ya, bahasa Arab, karena Nabi ketika doa pun pakai bahasa Arab. Itu kalau ingin bahasa Indonesia atau bahasa Jawa enggak apa-apa. Itu tapi dalam hati jangan terucap, ya, ketika sholat. Itu kaitan dengan tadi, misalnya habis, ya, sholat juga masih sujud lagi, berdoa lagi, yaitu, ya, boleh-boleh saja
namun tidak merupakan istilahnya keharusan bahwa habis sholat kita sujud lagi. Nah kadang-kadang mungkin ada seseorang yang ingin supaya ya khusyuk ya, karena kalau kalau misalnya enggak sujud kadang-kadang ada yang dilihat di depan dan kayak kurang fokus lah. Nah, akhirnya sambil sujud aja kemudian dia berdoa yang panjang di sana. Ya itu tidak masalah karena ketika sujud tadi itu dipandang sedekat-dekatnya hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti nilainya sama tuh ya ketika sholat maupun luar sholat. Ya, cuma tentu ketika sholat itu lebih